Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, hatta la tuhsuha, sampai kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita karena terlalu banyaknya. Sehingga marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah dan menggunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam bertetangga, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita, karena tidak ada tauladan yang bisa menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mengikuti beliau. Dan tidak ada jalan cara agar kita terhindar dari siksaan Allah kecuali kita menjauhi peringatan-peringatan beliau. Dan di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan beberapa dalil yang menjelaskan akan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengambil pelajaran untuk kita amalkan, untuk kita ikuti, karena beliau adalah sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah, karena taufik dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang akan kita sampaikan kita ambil dari sebuah tulisan ataupun kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim, yang menjelaskan tentang yaumun fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehari berada di rumah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengetahui bagaimana kehidupan beliau, rumahnya, muamalahnya bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama tetangganya, kaum muslimin, akidah beliau, agar kita bisa mengambil pelajaran, kita terapkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, terutama untuk diri kita sendiri. Kemudian kita berikan yang sedikit ini kepada orang lain agar bisa ikut mengambil pelajaran apa yang bisa kita ambil di malam yang mulia ini. Penting kita bahas mengenai tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ketahui dalam kehidupan manusia mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yang mengatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlebihan, dengan melakukan hal-hal yang melampaui batas, sehingga mereka mensejajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah sebagai makhluk disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya meminta kepada beliau yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ud'uni, mintalah kepadaku, bukan mintalah kepada Rasulku. Ataupun menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara ketika sudah meninggal dunia. Padahal kita diperintahkan bersolawatlah kepada Rasulnya, bukan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan yang kedua, yakni yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari tata cara ibadah selain contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan suri teladan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ketahui Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, maka siapapun orangnya, baik orang desa, orang kota, orang Indonesia, orang Amerika, yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan, walaupun banyak orang mengingarinya, walaupun banyak orang mencelanya. Maka apa yang sedikit akan kita sampaikan, cobalah renungkan, coba pikirkan, jadikan menjadi amalan kita, akidah kita, yang itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan orang yang menyampaikan. Tapi apa yang akan kita sampaikan dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akhlak beliau dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada kedudukan akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Dan kita berharap, walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap agar termasuk menjadi golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waditu ana qad ra'aina ihwanana." Aku rindu, berkeinginan, sangat rindu melihat saudara-saudara kami. Ketika Rasulullah SAW mengatakan saya rindu dengan saudara-saudara saya, sahabat tersinggung. Padahal sahabat apa yang dikatakan Rasulullah SAW akan diikuti. Tidak perlu bertanya, kenapa engkau memerintahkan ini? Tidak perlu bertanya apa hikmahnya. Jika itu perintah Rasulullah SAW, sunnah ataupun wajib, tidak peduli. Tidak peduli sunnah, tidak peduli hukumnya wajib, pasti dilakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sedang sholat buang sandalnya, tidak nunggu salam, para makmum pada melempar sandalnya. Maka ketika mendengar Rasulullah SAW sangat rindu, sangat ingin melihat saudaranya, para sahabat heran, bukankah setiap hari berjumpa dengan saya? Apa saya tidak dianggap saudara? Mereka mengatakan, awalasna ihwanaka ya Rasulullah, bukankah kami itu saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Melebihi saudara, sahabat. Karena sahabat itu apa? Lebih akrab. Wa ihwanuna, dan saudara kami adalah alladzina lam ya'tu ba'du, orang-orang yang belum datang, orang-orang yang belum lahir ketika itu. Faqalu, para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau kenal ya Rasulullah? Padahal orangnya belum lahir. Kok engkau akan mengenali saudara-saudaramu? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin buhmin. Bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang memiliki kuda yang warnanya putih, kemudian kuda tersebut masuk ke dalam gerombolan kuda yang sangat hitam legam, ya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala ya'rifu khailuhu, bukankah ia akan mengenali kudanya? Dari jauh sudah kelihatan, oh itu yang putih kuda saya, oh itu adalah saudara saya. Akan dikenali oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa anna faratuhum al-haud. Sesungguhnya mereka akan datang dengan tanda yang aku kenal, yakni apa? Bekas wudu'nya. Maka saudara-saudara sekalian, janganlah tinggalkan sholat. Janganlah tinggalkan sholat. Ketika dengar suara adzan, sudah tinggalkan semua urusan dunia, kecuali udzur syar'i. Misalnya apa? Ada makanan, sudah adzan, sudah iqomat, baksonya datang, bakso duluan, masya Allah. Ustaz, masa urusan Allah ditinggalkan? Katanya beriman, katanya ini. Inilah pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Dahulukan makan. Ya. Tapi apa? Apabila sudah disiapkan. Jangan belum disiapkan, katanya suruh nunggu makan saat ini. Atau nahan buang hajah, maka dahulukan. Kalian akan tetap ditulis pahala sholat jamaah.
maka saudara-saudara Rasulullah SAW akan beliau kenali dengan bekas tanda wudhunya. Wa ana, dan Rasulullah SAW saya akan menunggu mereka di telaga. Rasulullah SAW menunggu di telaga. Dan ini menjadi semangat bagi kita bahwasanya menjadi pengikut Rasulullah SAW bukan hanya semboyan. Saya adalah pengikutmu, saya mencintaimu, saya adalah ahlu sunnah, bukan. Tapi akan tetapi hakikatnya, amalannya yang akan dilihat. Bukan, oh saya sudah sholat 5 waktu atau yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW akan mengenali dengan bekasnya. Menunjukkan apa? Sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu janganlah kita merasa sholat kita sudah benar. Marilah kita koreksi dari tata cara wudhu Rasulullah SAW. Kita buka lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi. Buka yang di sana tertulis ketika Rasulullah SAW berwudu, qala Rasulullah SAW, riwayat Bukhari, Muslim, jangan yang kosong. Kenapa? Karena kita menginginkan mengikuti Rasulullah. Maka jangan cari hadis-hadis yang bawahnya kosong. Cari riwayat yang benar. Benar tidak Rasulullah SAW wudu seperti itu? Mulailah sekarang seperti itu. Karena nanti ketika kita di akhirat, ketika kita di alam barzah, kita akan ditanya, kamu berwudu seperti itu, kamu sholat seperti itu, dari mana kamu tahu? Qara'tu kitabullah, saya baca Al-Quran, saya ikut kajian, dan saya mengamalkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, apa yang akan kita sampaikan? Hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa menerapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Dan ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan, menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian bagi setiap manusia yang menyatakan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala kok tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah, iklan misalnya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 yang merupakan ayat imtihan, ujian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian, kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapapun yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya.
Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana perjalanan menuju rumah beliau. Mungkin kalau rumah beliau ada di zaman ini, Rasulullah SAW akan dapat sumbangan, dapat beras, ya, dapat BPJS. Mungkin orang yang paling berhak mendapatkan santunan, karena rumah Rasulullah SAW kecil. Ini agar apa? Agar kita bersyukur. Rasulullah SAW yang sebegitu kecil rumahnya, tidak di keramik, ya. Kemudian alasnya itu dengan apa? Kurma yang dianyam atau belarak lah, ya. Belarak dianyam. Sehingga kalau bangun tidur sininya ngecap. Gitu. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling bahagia menerima dengan keadaan tersebut. Dan itu harus kita contoh. Bahkan Rasulullah SAW nanti akan kita jelaskan bahwasanya beberapa bulan Rasulullah SAW kompornya tidak menyala. Hanya ada apa? Kurma dan air. Sementara kita ATM-nya ada, simpanannya ada, berasnya ada, masih cukup untuk makan 1 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun masih mengatakan saya belum punya apa-apa. Ini. Maka perlu sekali kita mencontoh apa yang Rasulullah SAW menjadi keyakinannya. Kemudian yang selanjutnya kita akan jelaskan di antara sifat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan kana Nabi SAW marbu'an ba'idan ma bainal mankibaini. Ini juga supaya ketika kita itu tidak salah paham. Ya. Di sini dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu fisiknya datar, bidang. Antara 2 pundaknya itu apa? Lebar. Makanya ketika jamaah mimpi, saya itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Lah, gimana Rasulullah? Kurus, berarti salah. Ini pentingnya. Ya, kita mengenal Rasulullah SAW juga fisiknya kenal. Karena pada dalam sebuah hadis disebutkan, ketika seseorang mimpi berjumpa Rasulullah SAW, benar, karena setan tidak bisa menyerupai. Lah itu saya bermimpi tapi kok salah? Ya karena ciri-cirinya salah. Kalau yang disebutkan ciri-cirinya benar, maka setan tidak bisa menyerupainya. Ini di antara kelihatannya sepele, akan tetapi apa? Itu sangat penting bagi kita agar setan tidak mengelabui kita. Kemudian rumah Rasulullah SAW yang tadi sudah kita jelaskan, rumahnya kecil. Di rumah Rasulullah SAW tidak ada yang namanya gambar, tidak majang foto-foto, tidak ada hewan anjing di dalamnya. Karena hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala tasawir. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar yang bernyawa.
Kalau kalian menginginkan gambar dipajang, gambar gunung selamat. Jangan gambar bernyawa. Kalau memang benar-benar kita ingin mencontoh Rasul. Nah, ini ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ayatul imtihan, ayat ujian. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan agar rumah tersebut bersih dari gambar-gambar bernyawa, karena malaikat tidak akan oh ya benar, nanti tidak bisa dicabut nyawanya. Bukan malaikat pencabut nyawa, akan tapi malaikat pembawa rahmat. Kemudian ketika minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bernafas di dalam minumannya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yatanafasu fi syarabi thalathan. Beliau ketika minum tidak bernafas ketika minum, yakni di dalam bejana, ya. Minum selesai, nanti bernafas dulu, ya. Baru minum lagi, seperti itu. Bukan minum di dalam bejana ataupun meniup makanan, ya. Kalau pengen meniup, yang niup kipas angin, gitu ya. Jangan gitu pakai mulut kita, ya. Itu salah satu adab dalam Islam. Dan menjadi seorang muslim yang bahagia, tapi bahagia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah. Ya, sangat mudah sekali menjadi orang bahagia di dunia, itu mudah. Tapi menurut Allah, jangan ukurannya adalah manusia. Karena bahagia menurut ukuran manusia, ya rumahnya harus ada AC-nya, mobilnya paling enggak Avanza serat. Kalau mobilnya mobil buntut, ya belum bahagia, ya. Rumahnya mewah, megah, gajinya sekian, baru bahagia. Tapi tidak menurut ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian waktu subuh aminan, dalam keadaan aman, fi sirbihi mu'afin fi jasadihi, aman, tidak ada kacauan. Ya, alhamdulillah kita bangun tidur aman, bahkan saking amannya bangunnya jam 8 gitu. Kemudian badannya sehat, ya, bangun tidur masya Allah badan terasa nyenyak, enak, ya. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan sampai sore, tidak usah ATM, cukup makanan satu sore. Berarti apa? Beras 1 kilo lah, 1,5 kilo, ada megono, cukup ini, ya. Fa innama hizat lahu dunya bi hadafiriha, maka kata Rasulullah SAW, maka seakan-akan dunia itu sudah engkau pegang, seakan-akan dunia dalam genggamanmu, aman, sehat, punya makanan sudah. Tidak mikir yang lain. Apakah burung itu nyimpan? Tidak. Makanya tawakal yang paling tinggi adalah burung. Pergi pagi hari, pulang sore hari dalam keadaan kenyang, tidak nyimpen. Nanti pergi lagi, pulang lagi kenyang, pergi lagi kenyang. Kita tidak bisa tawakal seperti burung, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oh, ada hadiah ini, ya. Selingan, ya. Selingan. Siapa yang bisa jawab, kasih hadiah. Tidak usah pertanyaan lah. Apa yang sudah disampaikan, sebutkan satu faedah. Ayo, sebutkan satu faedah yang sudah disampaikan. Satu yang sudah disampaikan banyak sekali, satu saja faedah, ya. Fadhol. Oh iya, silakan. Pentingnya mengikuti Rasulullah, masya Allah. Dalilnya bisa enggak? Ali Imran ayat 3, masya Allah. Fadhol, masya Allah, ya.
Oh ya. Ini nanti ya, biar pada tidak ngantuk ini. Kemudian kita lanjutkan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia adalah pemimpin umat, tapi Rasulullah SAW meletakkan beliau sebagai seorang pemimpin juga dalam keluarga. Beliau tidak merasa rikuh membantu istrinya. Beliau memerah susu, ndondomi. Nah, ya. Kalau kalian sobek bajunya pernah enggak ndondomi? Oh, ndondomi karena saya penjahit misalnya. Itu beda ya. Ndondomi. Jangan istilahnya sedikit-sedikit. Istriku, ndondomi. Istriku, ambilkan ini. Istriku, ini jangan itu terus. Kalau memang kita bisa, ya, kita bantu, ya, ngepel walaupun seminggu sekali. Istilahnya belilah keringanan istri, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga beliau membantu aktivitas rumah, yakni melayani istri-istrinya. Kemudian sebagaimana tadi sudah jelaskan bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan tidak ada makanan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul Aisyah menceritakan inna kunna ala Muhammadin. Dahulu kami keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam namkuthu syahran. Dalam waktu 1 bulan manastauqidu binarin. Api itu tidak pernah menyala. Artinya kompor itu tidak pernah menyala. In huwa illa tamru wal ma'u, melainkan hanya ada kurma dan air. Insyaallah. Jadi kalau kita merenungi seperti ini, kalau kita apa yang ada di meja, kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keadilan Allah, rahmat Allah, hikmah dari Allah, pasti itu baik buat saya. Sehingga kita akan senantiasa qanaah menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita, karena di sana masih ada orang yang lebih sengsara dari kita. yakni paling tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya, bukan hatinya, ya, kehidupannya, tapi bukan hatinya, tapi hatinya orang paling bahagia. Kemudian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah ketika mendengar adzan, ya, kalau tidak ada udzur segera. Nah, kita terapkan di kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man sami'an nida, barang siapa mendengar adzan, falam yajib, tapi tidak mengikuti, tidak menjawab, ya, tidak pergi ke masjid, fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya illa min udrin, kecuali udur, kecuali sakit, kecuali ada hajah. Makanya ketika kita mendengar suara adzan, segeralah untuk menunaikan, pergi ke masjid, jangan menunda-nunda. Kemudian di antara akhlak akidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina, beliau ajarkan kepada umatnya, terutama kepada para sahabatnya, kepada keluarganya adalah jangan sampai meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa meninggal dunia dan dia masih meminta, menyeru kepada selain Allah, menjadikannya tandingan, setara kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka.
Kemudian muamalah kita kepada orang lain, kepada tetangga, jangan sampai sekali-kali kita menyakiti tetangga kita. Karena seseorang tidak akan masuk surga ya kalau dia masih ada kaitannya dengan orang lain. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali apa? Kaitan dengan orang lain sudah tidak ada. Maka selesaikanlah di dunia. Ucapan kita, perbuatan kita, kesalahan kita kepada orang lain segeralah selesaikanlah. Jangan sampai diselesaikan di akhirat, menyetop kita untuk tidak bisa masuk ke surga dengan segera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat dari lisannya. Orang lain selamat dari lisan kita. Kita tidak pernah ngomongi, kita tidak pernah gibai, kecuali dalam rangka untuk menasihati, ya, mencegah keburukan terjadi padanya ataupun orang lain. Atau tangan kita. Ini diantara mungkin yang bisa sedikit kita sampaikan. Nanti selebihnya insya Allah akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustadz kita, Ustadz Nasrul Hafidhahullah Ta'ala, ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa selalu bersyukur, menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan kita dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pun bisa mengenal satu sama lain dengan adanya kegiatan seperti ini. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, ya. Bukan hanya kenal wajah, tapi juga kenal namanya juga, ya. Alhamdulillah, sisa-sisa pembahasan, ya. Bukan sisa pembahasan, ya. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan sama Al-Fadil, ya, Syekh Ustadz Turino, ya, hafizahullah, tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku ini sebenarnya penulis itu sedang memberikan pengarahan kepada kita untuk mengenal lebih jauh tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana Nabi SAW itu beraktivitas di dalam rumah, dan Nabi SAW bagaimana berinteraksi dengan pembantunya, dan bagaimana Rasulullah mempunyai sifat tawadhu. Di dalam buku ini dijelaskan ini sebagai tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Jadi kalau orang itu ngaku cinta kepada Nabi, ya harus mempelajari tentang sejarah Nabi, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya. Bukan dengan mengadakan acara-acara yang tertentu sampai malam, subuhnya tidak sholat,
Ya. Dan maka dari itu orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengetahui tentang sejarah Rasulullah, harus mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah, harus mengetahui bagaimana aktivitas di dalam rumah, apa-apa yang Nabi sukai dalam rumah, apa-apa yang Nabi tidak sukai atau yang Nabi sukai di dalam rumah. Pada Nabi SAW pernah tidak mau masuk ke dalam rumah, ya, karena dalam rumah itu ada tirai yang bergambar, yang bernyawa. Tadi sudah dijelaskan sama beliau, ya, bahwasanya malaikat tidak akan masuk di suatu rumah yang dalam rumah itu ada gambar-gambar bernyawa. Ya, mungkin antum kenang-kenangan waktu belum kenal sunnah, waktu pengantenan dipajang fotonya, ya, sama istrinya. Di kamar ada, di ruang tamu ada, di dapur ada nggak? Nggak ada, ya. Mungkin di dapur ada, ya. Kenang-kenangan, ya. Nah, ini sesuatu yang Nabi tidak sukai. Maka kita pun seperti itu. Jangan sampai Nabi tidak menyukai sesuatu, kita menyukainya. Jangan sampai Nabi menyukai sesuatu, kita membencinya. Berarti ini kan tanda dia pengakuan cintanya itu palsu, ya, tidak benar. Harusnya seorang muslim itu sami'na wa ata'na. Jangan seperti Bani Israel, sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami memaksiati. Nah, gitu kan. Dan mereka para sahabat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, siap untuk menjalankan. Insya Allah sebenarnya kalau membahas satu buku ini untuk diselesaikan ya mungkin sampai bisa jam 9, Pak. Ya. Tapi kita secara ringkas saja melanjutkan pembahasan beliau, ya, yang tadi sudah dibahas. Saya mulai di sini dengan tangis Nabi Muhammad SAW. Tangisnya Rasulullah SAW. Nabi itu menangis sebabnya karena apa? Kalau kita kan menangis sebabnya karena dunia semua. Utang belum bayar, nikah belum nikah, udah nikah belum punya anak, miskin bertahun-tahun, ya kan? Apa? Ya. Pengen ganteng nggak ganteng-ganteng, ya kan? Nah, Nabi SAW itu menangis disebabkan karena apa? Diceritakan di sini bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling lembut hatinya, paling tulus. Ketika dibacakan ayat Al-Quran tersentuh, gak seperti kita dibacakan Al-Quran biasa saja, ya. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan apabila orang beriman itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, gemetarlah hatinya. Nah, jadi gitu, Pak, gemetar itu ketika mendengarkan Al-Quran. Bukan gemetar itu karena ketemu sama kekasihnya, bukan, ya. Disebut nama kekasihnya Fatimah, getar, ya. Jangan. Ya boleh-boleh saja, ya. Dan Nabi SAW itu menangis karena dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW padahal orang yang Allah sudah jamin baginya surga, pasti masuk surga, pasti. Tapi beliau masih menangis. Nah, kita yang nggak dijamin masuk surga, antum sehari nangis berapa kali, Pak? Nggak ada nangisnya, adanya ketawa. Ya. Dan Nabi SAW selalu melelehkan air matanya ketika membaca Al-Quran ataupun ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Nah, di sini ada sebuah hadis. Nabi SAW pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, bacakanlah kepadaku Al-Quran, bacakan. Minta dibacakan. Kalau kita kan minta dibacakan karena kita minta diruqyah, ya kan? Nah, Nabi tidak. Nabi itu senang kalau ada orang yang membaca Al-Quran. Senang. Jangan sampai ada orang baca Quran disengiti.
dibenci, ya. Kata Nabi SAW, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Jawab Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aku akan membacakan Al-Quran kepadamu. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku membacakan kepadamu Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Tentunya kepada orang yang fasih membaca Al-Quran. Coba kalau kita minta kepada orang bacaan Al-Quran, tapi tajwidnya, panjang pendeknya salah, makrotnya nggak benar, ya, kira-kira didengar enak nggak? Ini baca Quran apa baca koran? Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa yang artinya para wanita. Ketika bacaanku sampai pada sebuah ayat, dan kami datang kepadamu sebagai saksi atas mereka, dalam surah An-Nisa ayat 41. Aku melihat air mata Rasulullah itu berjatuhan dalam isak tangisnya, Masya Allah, ya, tersentuh, nangis. Nah, kalau kita tidak bisa menangis membaca Al-Quran, tidak bisa menangis mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, berarti hati kita ini ada yang salah, ya. Bisa jadi sakit, mati, mengeras, ya, karena tidak tersentuh. Nah, di sini juga disebutkan Abu Bakar itu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Anda beruban. Ubannya Rasulullah berapa? Berapa Pak ubannya Rasulullah? Berapa helai? Hah? 20. 2 biji. Udah 22 biji. 18 helai. 18 helai. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Maka Nabi mengatakan, sayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Nabi SAW mengatakan, aku telah dibuat beruban dengan beberapa surat Al-Quran, yaitu surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Kenapa Pak Nabi beruban dengan sebab surat-surat ini? Karena surat-surat ini berkaitan dengan hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat, bercerita masalah kiamat. Pada Nabi SAW menceritakan ketika kiamat terjadi, orang itu langsung apa? Langsung beruban, cepat. Yang kecil jadi gede, ya. Nah kalau antum beruban karena apa Pak? Mikir utang misalnya. Wis pikiran akeh. Anake 5 SPP belum bayar. Oh, wis macam-macam pikirannya. Istri ngerengek minta cincin, ya Pak, ya. Kasih aja cincin mainan Pak, yang hadiah ciki itu Pak. Ya. Itu tentang tangis Rasulullah SAW karena beliau tersentuh dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati, bukan rendah diri, ya, rendah hati. Nabi SAW mempunyai banyak sifat, seperti Nabi SAW bersabar, amanah, ya kan, tawadu, kemudian apa lagi? Terpercaya, dan banyak yang lainnya. Nabi SAW ketika ada orang yang bertanya kepada Aisyah, apa akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, maka Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Jadi apa yang diperintahkan Al-Quran, Rasulullah mengerjakannya.
Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, Rasulullah mengerjakannya, dan apa yang dilarang oleh Al-Quran, Rasulullah meninggalkannya. Apa yang dibenci oleh Al-Quran, Rasulullah membencinya, dan apa yang disenangi oleh Al-Quran, Rasulullah pun menyenanginya. Sehingga tergambarlah akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Jangan sampai di dalam Al-Quran ada perintah kita tidak melaksanakan malah membencinya, ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Banyak orang-orang yang masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Banyak, seperti orang Yahudi yang buta, ya, dengan akhlak Rasulullah dia masuk Islam ketika Nabi sudah meninggal dunia, dan juga akhlak-akhlak yang lain, ya. Jadi jangan sampai seorang Muslim memiliki akhlak yang buruk. Kalau orang Muslim memiliki akhlak yang buruk, yang jelek, bagaimana orang kafir itu akan tertarik sama agama Islam? Kalau orang Islamnya saja akhlaknya tidak baik. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Di sini jelaskan, janganlah kalian menyanjungku seperti halnya orang-orang Nasrani itu menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Inilah ketawaduan Nabi. Jadi saya Rasulullah nih, mau apa nih? Enggak. Ana abdun, saya itu hamba. Ini saking tawadunya Nabi. Kalau antum jadi gubernur kan, kamu nggak tahu dia ya? Kamu nggak tahu saya, gubernur nih. Ya. Nabi SAW dalam sebuah kejadian tidak menyebutkan. Ketika ada orang bertanya, Anda siapa? Nabi diam. Nabi diam. Kemudian dikabarkan sama yang lain, itu Muhammad, Rasulullah. Ya, baru tahu. Karena ada beberapa orang yang tidak tahu. Tahu ada Nabi diutus, Rasul diutus, tapi tidak tahu wajahnya. Inilah kerendahan Nabi SAW, tawadunya Nabi. Nabi mengatakan, saya ini adalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah, Abdullahi wa Rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah. Ini tentang kerendahan hati Nabi SAW. Dan jangan sampai kita, banyak orang-orang yang terlalu menyanjung Nabi SAW sehingga memposisikan Nabi itu seperti Allah, ya, seperti Tuhan, dimintain doa, disanjung berlebihan, sehingga kedudukan Nabi itu seperti Tuhan. Sehingga tidak boleh kita itu lafaz Allah dengan nama Nabi Muhammad itu disejajarkan, karena akan menimbulkan keyakinan Nabi itu ya kedudukannya seperti Allah, ya. Maka yang benar Allah di atas, nabinya di bawah, karena dia adalah abdun, yaitu seorang hamba. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ceritakan tentang pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita secara singkat ya. Pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu punya pembantu. Coba siapa yang tahu pembantunya Rasulullah? Antum punya pembantu enggak? Punya, tahu lah. Anas. Apa? Siapa? Anas bin Malik, Masya Allah ya. Mau kasih hadiah enggak nih? Enggak usah, buat yang lain. Enggak apa-apa. Anas bin Malik itu menceritakan, ya, menceritakan. Kalau zaman sekarang majikan kadang sewenang-wenang dengan pembantunya. Apalagi TKW-TKW yang ke Arab Saudi atau ke luar negeri ya. Banyak sekali kejadian-kejadian dihamili sama majikannya. Kalau nggak sama majikannya, anaknya majikannya, atau sama tetangganya, ya banyak sekali. Ya, bahayanya perempuan yang pergi keluar negeri untuk bekerja. Nah, banyak pembantu-pembantu yang direndahkan oleh majikannya.
dimarahi majikannya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu mengkisahkan tentang dirinya menjadi pembantu Rasulullah. Ya, jadi kalau antum punya pembantu, dia adalah manusia, ya posisikan seperti manusia. Ya. Anas bin Malik ini mengatakan, aku menjadi pembantu Rasulullah SAW selama berapa tahun? 10 tahun. Bayangin, 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama, 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Belum pernah Rasulullah SAW itu berkata kasar kepadaku. Kalau sekarang kan jadi bos, punya karyawan, punya pembantu, nah, sukanya marah-marah. Tiap hari kalau nggak marah itu nggak enak. Ya, kenapa nggak dipel, nggak disapu? Itu gelas kotor, ini dan sebagainya. Anas menceritakan, Nabi tidak pernah seperti itu kepadaku. Tidak pernah mengatakan kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, enggak. Dan Nabi SAW tidak marah kepada pembantunya. Dan selama 10 tahun itu belum pernah berkata kepadaku, mengapa kamu melakukan ini, kenapa tidak melakukan begini. Kalau majikan, bos itu kan kalau nggak ngomong seperti itu nggak enak, ya nggak Pak? Kalau nggak ngomong, kenapa kamu nggak kayak gini, kenapa nggak begini, itu kayaknya nggak enak, ya. Dan belum pernah beliau SAW mengatakan, mengapa kau tidak melakukannya atas sesuatu yang aku tinggalkan. Ini 10 tahun bukan waktu yang sebentar, lama. Ya. Karena Anas bin Malik ini diserahkan oleh ibunya untuk menjadi pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini kata Anas bin Malik, ibuku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Anas ini pembantumu, doakanlah dia. Nah, jadi bagi majikan-majikan, ya, bagi bos, doakan karyawannya, doakan pembantunya. Dan di sini Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladuhu wa barik lahu fima a'taituhu. Wah, ini doanya kalau antum mungkin nggak kuat ini, ya. Yang artinya, ya Allah, berilah dia harta dan anak yang banyak. Nah, Masya Allah Pak, harta dan anak yang banyak. Kalau kita akan mendoakan teman kan, semoga anakmu banyak, tapi nggak pernah mendoakan hartamu juga banyak, ya kan? Mendoakan, kenapa? Karena seorang pemimpin, seorang laki-laki, dia akan menafkahi istri dan anaknya. Wa barik lahu fima a'taituhu, dan berkatilah atas apa yang kau berikan. Inilah jamaah sekalian tentang Nabi SAW terhadap pembantunya, yaitu Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Namun ketika Rasulullah SAW wafat, Anas ini pindah ke Basrah. Ketika di Basrah, barulah dia mempunyai banyak keturunan dan hartanya banyak. Umurnya panjang, diceritakan umurnya itu sampai 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Dan diceritakan juga cucunya itu ratusan. Lah antum cucu baru 5 saja dibilangnya banyak, ya kan? Cucu antum berapa? Udah banyak Pak, 5. Karena baru 5 ya. Mertua saya itu 15 ya cucunya. Belum nanti nambah lagi. Jangan takut punya anak banyak, harusnya senang. Semakin banyak anak, semakin banyak mendoakan orang tuanya, ya. Jangan takut, rezeki sudah Allah yang atur. Ya. Dan sini dikisahkan, Aisyah meriwayatkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillahi wala daraba daman wala imra'atan. Belum pernah Rasulullah SAW memukul seseorang dengan tangannya, apalagi perempuan dan pembantu, kecuali dalam jihad dan perang, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pernah Pak memukul seorang wanita ataupun pembantunya, kecuali dalam perang. Kemudian di sini juga secara singkat saja
Udah jam berapa? 5 menit lagi ya? Apa 1 jam lagi? Di sini kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Ya. Dikisahkan Nabi SAW adalah orang yang ketika ketemu sama anak paling dahulu mengucapkan salam. Antum jangan harusnya yang muda ngucapin salam yang tua lebih dulu, jangan, ya. Kan kita kadang seperti itu pengennya. Tapi Nabi SAW dia memberikan contoh yang baik ketika ketemu sama anak-anak paling dahulu mengucapkan salam, ya. Dan Nabi SAW senantiasa mendoakan anak-anak. Anas berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha waladahu Ibrahimu faqabbalahu wa syammahu. Rasulullah SAW selalu mengambil dan merangkul putranya yaitu Ibrahim, lalu mengecup dan menciumnya. Jangan sampai seorang bapak tidak pernah mencium anaknya, cium keningnya, cium pipinya, ya. Jangan sampai cuma salaman-salaman tok, tapi tidak pernah mencium. Perasaan anak itu beda antara dicium dengan tidak, ya. Dengan dicium tersebut menunjukkan, oh bapakku sayang kepadaku, ya kan. Tapi ada bapak yang jahat, sama anaknya mukul, banting sampai patah tulang. Sudah patah tulang, bapaknya nyesel, ya kan, ngeluarin duit, ya kan, buat ngobatin, nyesel ya. Ya. Dan dikisahkan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu, ya, berbuat baik kepada anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu sepupunya Rasulullah ya, satunya ya. Iya. Karena Abu Thalib punya anak namanya Ja'far. Dan Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, berarti sepupu ya, sepupu. Nah, ada yang tahu Pak nama istrinya Ja'far bin Abi Thalib? Nggak tahu ya, belum pernah kenalan. Yang tahu tak kasih ini buku Zikir Pagi dan Petang. Nama istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ya wis lah, simpen lagi ya. Nama istrinya adalah Asma bin Umais. Asma bin Umais. Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal gugur di medan perang ketika perang Mu'tah. Bukan Muntah Pak ya, Mu'tah. Bedakan antara titik di atas, antara Mu'tah dengan Mut'ah dan Muntah. Ya. Ya. Kalau Mut'ah itu nikahnya orang-orang Syiah. Kalau Mu'tah itu nama peperangan. Kemudian Nabi SAW pun selalu memanggil anak-anak Ja'far, ya, dan senantiasa menciumnya. Dan ketika Ja'far meninggal dunia, Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, isna'u ta'aman di ahli Ja'far, ya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang dirundung kesedihan. Jadi ini sunnahnya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, itu kita kasih makanan. Bukan orang yang meninggal dunia keluarganya itu sibuk, ya, nyari tukang masak, gasnya habis, nyari lagi, ya, biayanya banyak. Jadi yang sunnah adalah memberikan makanan kepada orang yang meninggal dunia. Sebenarnya masih banyak Pak ya. Di sini Masya Allah ya, udah jam 8 kurang 10 menit. Di sini dijelaskan tentang hilm, ya, atau sifat sabarnya Nabi SAW dan kelembutannya. Apalagi ketika Nabi SAW perang, Nabi pernah giginya itu sampai patah gerahamnya, ya. Kemudian ceritakan kepalanya tuh bocor dan luka-luka parah, diceritakan lukanya parah. Kemudian datanglah kalau tidak salah Fatimah, itu membersihkan darahnya Rasulullah, ya, dan yang menyiramkan air kepada Rasulullah karena darahnya bercucuran itu adalah suaminya Fatimah. Siapa? Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib itu ketika menikah dengan Fatimah umurnya 21 tahun. Antum nikah umur berapa? 19, Masya Allah, lebih muda. Dan Fatimah pun ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib usianya 15 tahun. Ya mungkin antum nggak akan rela anaknya 15 tahun nikah. Dan juga di sini disebutkan tentang sifat sabar dan kelembutan. Ya mungkin kisah ini sebagai penutup ya. Ya mungkin kisah ini sudah antum tahu semua. Tentang kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, ya kan. Kalau kita kan langsung emosi. Kencing di masjid, Pak. Tempat ibadah dikencingin. Kalau dikencingin sama kucing wajar. Kencingin ditemblekin sama cicak wajar. Tapi ini dikencingin sama manusia yang punya akal. Nabi SAW tidak marah. Tidak marah. Yang marah itu siapa? Para sahabat marah. Hampir-hampir mau mengkeroyok orang tersebut. Nabi SAW mengatakan apa? Da'uhu. Biarkan. Biarkan dia kencing sampai selesai, biarkan. Karena apa? Kalau lagi kencing baru keluar cur terus dikeroyok, nanti dia lari kemana-mana dan mudaratnya lebih besar. Udah mungkin nih, maaf nih, kemaluannya kelihatan, air pipisnya ceceran kemana-mana, kemudian dia pun menjadi takut untuk datang ke masjid, ya kan? Mudaratnya besar. Nabi membiarkan, biarkan, jangan. Sahabat emosi, sudah emosi, Nabi nyuruh ambilkan seember air seember, ambilkan air seember. Ini lagi marah-marah disuruh Nabi ngambil air seember, ya kan? Tapi sahabat adalah orang yang paling sami'na wa ata'na. Ambil air seember, siram. Ketika itu belum peramikan seperti ini, tanah. Jadi kalau ada tanah yang kena najis, disiram air sudah bersih. Nah kalau sekarang lantai dikencingin, ya tinggal dilap, dipel, bersih, ya. Dan Nabi SAW membiarkan, ya. Inilah kelembutan Nabi SAW, sehingga orang ini mendoakan, berdoa kepada Allah tentang kebaikan Nabi Muhammad dan tidak mendoakan kebaikan untuk para sahabatnya. Sahabatnya jengkel, cuma Nabi itu yang didoakan, saya enggak, ya. Jadi perlunya kita itu mencontoh Nabi SAW. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu sekalian, sudah jam 8 kurang nih, mungkin agak panjang ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita senantiasa meneladani Nabi SAW dengan membaca sirahnya, membaca akhlaknya, membaca kepribadiannya, agar kita itu benar-benar orang yang benar-benar cintanya kepada Nabi SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri yang menyampaikan, dan semoga bermanfaat untuk antum semuanya. Gimana Pak Panitia? Pertanyaan? Oh ya, monggo. Masya Allah. Taqaddam sah. Bareng sah. Bareng. Kayak pengantenan bareng ya. Ya, susah. Ikut mau? Iya, coba. Antum yang lebih banyak jawab. Tes. Langsung saja pertanyaan pertama. Bagi seorang mukmin untuk meraih kebahagiaan itu sangat mudah. Dengan apa? 3 syarat. Sebutkan. Ayo. 3 syarat menjadi orang paling bahagia di dunia. Ya, ketika di pagi hari dalam keadaan 3, dia memiliki 3 hal. Ayo, sebutkan. Ayo. Oh, padahal. Yang pertama dalam keadaan aman, ya. Yang kedua sehat walafiat. Yang ketiga punya makanan sampai sore. Masya Allah, pilih ini. Minyak wangi apa kitab apa zikir? Iya, selalu milih. Fadal. Nah, pilih sendiri Pak. Milih sendiri.
Satu tapi ya. Ini bukan jualan ya. Ini bagi hadiah, bukan jualan. Mana? Maju. Ya, tinggal milih. Zikir pagi apa minyak wangi apa ini? Jangan tiga-tiganya Pak ya. Iya. Gantian. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu udah paham semua. Jadi bingung saya mau tahu. Untuk pertanyaan dari Ahwat harap dikasih nama. Ya, yang nanti masuk dapat hadiah insya Allah. Yang masuk duluan dapat hadiah. Ayo segera. Ya nggak apa aja tadi ya. Tadi udah kita ceritakan Nabi itu berubah dengan beberapa surat yang dibaca. Sebutkan surat apa saja. Tak kira jumlah ubane. Suratnya. Suratnya. Apa saja? Ayo. 3 surat saja wis, 3 surat. Ya. Al-Waqi'ah, An-Naba, At-Takwir. Masyaallah. Monggo Pilih. pilih. Ya, sampai. Ini pertanyaan. Oh iya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi agar hati kita tetap tawadhu? Padahal tadi kan tawadhu bagian antum. Biar tawadhu. Anak juga pengen tawadhu, Ustaz. Kalau sudah di depan ini Mas ujian. Ya, ujiannya Ustadz itu kalau sudah di depan itu Masya Allah ya. Makanya biar anak tawadhu saat gimana. Ya, mungkin yang pertama agar kita senantiasa hati tawadhu, rendah hati. Janganlah kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, janganlah kita ini ya. Yang pertama yang bisa saya jawab adalah agar hati kita menjadi tawadhu, janganlah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Karena tawadhu itu lawan dari kesombongan. Ya, lawan dari kesombongan. Ketika orang itu tidak sombong, akan muncul sifat tawadhu. Akan muncul sifat tawadhu. Dalam segala hal, mau ilmu kita, harta kita, kecantikan kita, apapun, jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, turunkan ego kita. Ya. Kita senantiasa, ya makanya meniru bagaimana tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi kepada anak-anak, ya, kita paling dahulu mengucapkan salam. Kemudian kepada orang yang miskin, ya kita jangan sombong, ya. Jadi intinya jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Mungkin ini yang bisa saya jawab karena waktu yang singkat. Kemudian ini yang tadi yang bertanya kita sediakan satu hadiah ya. Ini belum ada namanya. Nanti yang merasa tadi bertanya bisa minta hadiah ke panitia. Saya pilihkan minyak wangi Pak ya. Perempuan jangan wangi. Awak. Ini ya. Cocoknya ini. Ini apa dikir? Ya 2 ini nggak apa-apa. 2. Ini 2 ini. Ya. Buat. Ayo ya 2. Nanti bisa diminta ya. Kemudian mungkin Ana mau menambahi dari sabda Rasulullah SAW agar kita sedikit bisa tawadhu ya. Ini apa, lihat ke bawah, bukan ke bawah ke sini terus ya. Lihat yang di bawah kita. Unduru ilaman asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Dan yang di bawah itu lebih banyak. Jangan lihat yang gajinya sekian ya, rumahnya kayak gini, motornya dan yang lainnya. Tapi lihatlah yang banyak supaya kita apa? Qanaah. Wala tamduru man fawqakum. Jangan lihat yang di atasnya.
Dan ini tuntunan dari Rasul. Mungkin ini hanya tambah. Kemudian selanjutnya silakan tanya lagi. Apa lagi? Anda tanya. Tanya. Biar habis. Oh gitu. Ini masih banyak. Nah, Apa nih? Bingung juga nih. Mungkin Jamal ada yang tanya mungkin. Jamal ada yang tanya. oh iya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin jamaah yang laki-laki ada yang mau tanya. Yang mau tanya nanti dikasih ini. Ayo. Ini masih ada 5 ini. Fadal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah kita itu memajang produk dagangan kita yang di dalamnya itu terdapat gambar yang bernyawa. Contohnya seperti produk sabun mandi ataupun yang lainnya. Terima kasih. Ya. Khusus masalah gambar tadi sudah disebutkan bahwasanya yang dilarang adalah gambar yang bernyawa, karena malaikat ya, la tadkhulul malaikah ya, baitan, ke rumah fihi kalbun wala tasawir, yang ada gambarnya. Tasawir di sini adalah suar, gambar bernyawa. Bahkan disebutkan merupakan azab yang paling keras pada hari kiamat adalah musawwir, orang yang menggambar, yakni menggambar bernyawa. Kemudian ketika seorang pedagang ya, dia ada produk ya, kemudian ada gambarnya ya, namanya hukum tidak bisa dirubah. Hukum tidak bisa dirubah. Mungkin yang bisa merubah udurnya ya. Kalau hukum tetap hukum, tidak boleh memasang gambar di rumah. Adapun berkaitan dengan iklan beliau ya, Allahu a'lam, jangan dipasang. Nah, jangan dipasang di rumahnya. Jangan dipasang di rumahnya. Karena ini di rumah ya, di rumahnya. Pasang di rumah. Seperti mungkin tanggalan ya, atau yang lainnya, ketika ada gambarnya usahakan ditutup atau cari yang tidak ada gambarnya. Allahu a'lam. Mungkin ada tambahan? Ya. Ada Ustaz. Milih ya. Bisa zikir pagi atau ini? Kemarin pengen beli minyak wangi Ustaz. Oh iya. Oh ya. Ada yang lain? Oh ya. Waalaikumsalam. Bagaimana antara keserikan dengan meninggalkan sholat itu tujuannya lebih Iya. Antara kesyirikan dengan sholat, tentunya lebih besar syirik, karena dalilnya kemarin sudah kita sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Khusus dosa syirik ya, dosa kesyirikan apabila dibawa sampai meninggal dunia tidak akan diampuni. Jadi tidak diampuni itu ketika sampai meninggal dunia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ketika di dunia kemudian bertobat, ya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain syirik, tahta masyiatillah wa yakfiru maduna dzalik, dan selain itu, selain kesyirikan ya, Allah akan mengampuni, yakni tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki, ghufira lahu, akan diampuni. Jika Allah menghendaki, akan diazab terlebih dahulu,
kemudian selesai dan akan diangkat masukkan ke dalam surga, khusus selain kesyirikan. Allahu a'lam. Hadiahnya padahal iya aduh apa kalian biar cepat habis. Itu tadi yang pertama itu yang tadi. Oh ya, milih tinggal ini. Iya. Iya, padahal mau. Oh, udah punya. Ya. Yang lain. Oh ya. Fadal, yang lain yang mau bertanya silahkan, atau kurang jelas atau justru mau nambahi. Ya. Oh, akhlak Rasulullah seperti ini. Fadal. Oh ya. Selain dasar, patung sama mainan-mainannya Iya. Termasuk juga patung ya. Kalau patung aula, namanya aula lebih ya. Karena gambar itu tidak memiliki bayangan ya, tidak memiliki bayangan. Adapun yang memiliki bayangan itu lebih aula, artinya lebih dilarang lagi ya. Tidak ada bayangannya saja, tidak berbentuk ya, itu dilarang, apalagi membentuk sesuatu yang dia ada bayangannya seperti patung, maka lebih aula, lebih dilarang lagi untuk tidak di dalam rumah. Begitu juga mainan, termasuk juga ya, mainan yang membentuk patung ya atau hewan ya, dihindari. Allahu a'lam. Ya, mainannya tayo ya, cari tayo atau yang lainnya itulah. Pokoknya cari selamatnya. Kalau memang dilarang sudah, jangan cari pembenaran. Jangan cari celah untuk biar boleh gitu ya. Kecuali uzur. Kalau uzur ya, memang uzur syar'i apa ya, insyaallah ya tidak mengapa, misalnya KTP ya, paspor dan yang lainnya. Fadal, ambil minyak wangi ya. Ya. Pilih. Ya. Ya. Masih 2. Ayo, Fadal, silakan yang mau bertanya lagi. Biar cepat habis. Pertanyaannya gampang, insya Allah jawabannya juga gampang ya. Siapa istrinya Ja'far bin Abi Thalib dan meninggal di perang apa? Udah, gitu aja. Yang sudah dapat hadiah sudah. Jangan nambahnya sama istri ya. Siapa nama istrinya Ja'far bin Abi Thalib dan Ja'far ini meninggal di perang apa? Jangan sulit-sulit, ganti lagi. Enggak sulit, gampang. Ini mengetes rekaman antum dari kajian ini. Tadi pas disebutkan ngantuk nggak? Ngantuk, enggak ada, banyak enggak ngantuk kok. Ya. Masya Allah. Meninggal. Asma binti apa nih? Harus lengkap. Sudah bakar. Bukan, Pak. Ini Asma yang lain. Asma binti Abu Bakar Rasul. Enggak ada. Jawab biar dapat hadiah. Meninggalnya dulu, meninggalnya. Berarti salah dia. Oh, meninggalnya di perang apa? Perang Mu'tah. Benar enggak? Perangnya benar, tapi Asma binnya itu salah. Satu berarti dah, enggak apa-apa. Dapat tutupnya aja. Tapi udah dapat hadiah belum? Udah. Sudah dapat obat yang lain. Enggak mau. Beneran enggak mau. Ya, dapat ilmu. Ya. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah selama berapa tahun? Nah. Oh iya. 10 tahun. Apa 10 abad? 10 tahun. Ya wis ya. Allah.
Satu lagi. Dagangannya laris duitnya ini. Duitnya dari Allah. Masya Allah. Satu lagi. Emang kan? Antum sekali. Perhubungan. Iya. Ya. Wah, sing gampang saya. Sing gampang. Ya lagi mikir sing gampang apa wi? Saya ngangel bikin pertanyaan malah. Ya mungkin pertanyaan aja pertanyaan. Oke. Terkait salawat hubungan dengan berkelanjutan. Ketika pakai menyebutkan Muhammad, apakah jamaah yang menyebutkan dengan lafaz atau punya jamaah? Iya. Ketika khutbah Jumat ya, ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk bersolawat. Perintahkan untuk bersolawat ya. Bahkan termasuk bakhil, termasuk kikir, apabila disebut namaku kalian tidak bersolawat. Maka ahlu sunnah adalah orang yang paling banyak bersolawat, bukan solawatan ya. Banyak mengucapkan solawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan solawat adalah ibadah, dan ibadah adalah tauqifiyah, sehingga solawat tidak boleh bikinan orang. Solawat itu adalah ibadah, maka yang bikin adalah Allah. Kita cari bagaimana solawat yang dari wahyu, bukan dari manusia. Kalau dari manusia mungkin berdoa sesuai dengan kehendaknya boleh. Tapi kalau solawat itu ibadah, maka datangnya harus dari Allah, Al-Quran ataupun dari sunnah. Dan menjawab ketika disebut nama Muhammad, maka kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu a'lam. Fadal. Terakhir. Udah ditutup sudah. Iya. Iya. Ya, jadi tambah sedikit, ketika khutbah disebut nama Nabi, boleh berjamaah itu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang itu kan ngomong sama teman ya, diamlah. Tapi kalau untuk salawat kepada Nabi, ketika khatib menyebut nama Nabi, boleh untuk bersolawat ya, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nih? Cukup? Ya. Katanya yang mengerti ibunya Anas bin Malik. Itu siapa? Ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik. Namanya? Ibunya. Oh, iya, ibunya Anas bin Malik. Nah, saya juga lupa. Anas bin Malik. Ummu Anas. Kalau saya tahunya bapaknya Malik. Kalau ibunya Ummu Anas. Malikam, masya Allah. Wah, ini ngetes ini. Hadiahnya masih nggak saya? Ini aja Pak. Ini aja Pak. Enggak, masya Allah udah. Udah ditutup doa. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan yang bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semuanya. Karena kita temanya sehari di kediaman Rasulullah, maka kita harus meneladani tentang Nabi Muhammad SAW. Lebih kita mengenal beliau, akan lebih semakin kita cinta kepada beliau, dan akan semakin taat dan bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Demikian jamaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Setelah ini silakan antum makan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.